Halo, jumpa lagi dengan Budia. Kita akan belajar tentang interaksi perangkat komputer. Ya, sistem komputer itu terdiri dari software, hardware, dan brainware yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, komponen-komponen tersebut saling memiliki keterkaitan atau saling berinteraksi. Bagaimana interaksinya? Yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Perangkat lunak komputer adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud, baik fisik dan tidak terlihat, dan merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna atau brainware dan hardware. Keberadaan software atau perangkat lunak memiliki fungsi yang cukup penting bagi komputer. Yang pertama adalah mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang kedua menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dan hardware yang ada pada komputer. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang keempat, dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Yang terakhir, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Software dikelompokkan berdasarkan jenis dan berdasarkan distribusinya. Berdasarkan jenisnya, software dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Misalnya, Java, Visual Basic, PHP, Pascal, ataupun C++. Yang kedua adalah sistem operasi, merupakan sebuah program yang berfungsi untuk mengolah segala proses dan mengelola program-program di dalam komputer. Contohnya Linux, Windows, Macintosh. Yang ketiga adalah program aplikasi, merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya untuk desain grafis, ada CorelDRAW, Photoshop, Photoscape. Yang berikutnya adalah pengelompokan software berdasarkan distribusinya. Yang pertama adalah shareware, merupakan program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas, atau menggunakan batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah freeware, merupakan perangkat lunak komputer yang berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Yang ketiga adalah free software. Free software lebih mengarah pada bebas penggunaan, tetapi tidak harus gratis. Yang keempat adalah software berbayar, merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras ataupun perangkat lunak atau software. Berdasarkan tugasnya, brainware dibagi menjadi 4 jenis, yaitu programmer, administrator, operator, dan sistem analis. Ada 3 jenis interaksi antar perangkat komputer. Yang pertama adalah interaksi perangkat lunak komputer dengan perangkat keras komputer. Driver atau device driver merupakan perangkat lunak yang terdapat pada hard disk. Keberadaan driver
digunakan untuk menjembatani komputer dan perangkat keras dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah interaksi dengan pengguna. Antarmuka menjadi jembatan penghubung bagi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan komputer. Bentuk interaksi lainnya adalah antar perangkat. Ada kalanya kita membutuhkan berbagi sumber daya saat bekerja. Demi melancarkan proses berbagi data, kita dapat memanfaatkan konektivitas jaringan. Salah satunya adalah layanan dari data operator seluler. Misalnya, kita dapat dengan mudah menghubungkan komputer dengan laptop, dengan gawai, agar bisa terkoneksi ke jaringan internet melalui koneksi Wi-Fi, hotspot, ataupun tethering. Demikian penjelasan tentang interaksi perangkat komputer. Semoga mudah dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.